kita ini akan merubah otak kita ini loh semalekan. Kalau disuruh berhenti dari amalan-amalan, itu merasa kita ini terganggu begitu loh semalekan. Kalau sekarang ini masih mau tanam tahu-tahu ditaskil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu nggak tahu toh sawah saya ini. Ini besok ini mau tanam ini. Ini istilahnya orang Temborong, orang Jakarta nggak kepikiran seperti itu. Nah kita ini ingin merubah pikiran kita ini. Waktu di masjid, orang mikir agama, diajak dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu nggak tahu saya mau mati ini, kok kamu ganggu-ganggu ini? Nah kita mau ingin berubah pikiran kita seperti itu. Nah kalau pikiran kita sudah seperti itu, nah ini baru kita ini waras, kan? Karena perkara yang penting dipentingkan. Perkara yang kurang penting dinomor duakan, ini berarti waras. Ada orang ini sakit jantung memelekan, sudah megap-megap, jantungnya itu sudah mau ngadat, mau mogok, tahu-tahu datang ke dokter. Dokter sudah resah ini, wah ini orang gawat ini, jantungnya kelihatannya sudah mau mogok ini sudah. Tapi dia ditanya sama dokter, bagaimana keadaan kamu ini loh Pak? Saya punya panu di sini sedikit ini loh Pak, coba ini diobati Pak. Kok mikir panu kamu lah, jantungnya sudah mau leren gitu. Kok mikir panu? Kamu ini waras apa enggak sebetulnya ini? Ya. Jadi perkara yang besar enggak dipikirkan, yang kecil malah dipikirkan. Nah ini tanda-tanda orang tidak waras semalekan. Ya enggak semalekan. Nah tandanya orang waras itu yang besar ya dipentingkan, yang kecil diurus kalau ada waktu. Nah nanti kalau sudah sehat jantungnya, sembuh, sehat, biar tambah ganteng ya diberikan kalpanak apa-apa, ya. Biar panunya hilang. Tapi ini yang penting ini yang jantungnya ini dulu, jangan. Begitu juga dalam dakwah ini semua kan yang pokok-pokok itu dulu, masalah iman, masalah sholat. Ini yang pokok-pokok ini dulu, jangan bicara yang khilafiyat. Nanti jadi nggak waras nanti jadinya. Ya. Yang pokok-pokok dulu itu biar bener nanti. Khilafiyat itu sejak zaman sahabat juga sudah ada khilafiyat, nggak usah dibicarakan. Khilafiyat yang ada sekarang ini sebetulnya adalah khilafiyat yang ada pada zaman sahabat, sudah ada dalilnya semua. Maka kita bicara yang pokok-pokok, kata para masyayikh kita. Dalam dakwah kita bicara yang pokok-pokok, masalah rukun iman yang 6, masalah sifat-sifat sahabat. Hal yang sudah dimufakati umat Islam ini yang kita sungguh-sungguh. Ini yang kita pentingkan. Perkara-perkara yang memang sejak dulu di beda-beda umat Islam, itu memang sudah ada dalilnya semua. Sejak zaman Nabi masih hidup pun sudah ada orang yang begitu itu. Jadi sudah mulaikan Allah Ta'ala, maka kita jangan resah dengan khilafiyat ini, tapi yang kita harus resahkan, risaukan perkara-perkara yang pokok-pokok, perkara yang pokok-pokok. Maka kita ini akan selamat nanti soalnya. Nah, kalau kita melihat kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab para ulama, maka ini imam ini berpendapat begini, begitu juga sahabat ini telah berpendapat seperti ini juga. Imam ini berpendapat yang demikian, maka sahabat ini juga sudah berpendapat demikian. Jadi ini semuanya ini hakikatnya ini perkara yang baik semuanya semuanya, maka tidak perlu dibicarakan. Kalau ingin membuka kitab Tirmidzi, Sahih Tirmidzi, maka di situ tuh akan tampak jelas bahwa sebetulnya khilafiyat itu sejak zaman sahabat, dan zaman sahabat tidak dipermasalahkan. Tetap satu hati, tetap kasih sayang. Yang penting masih yang pokok-pokok itu harus sama.
Rukun iman yang 6 itu harus sama. Yang pokok-pokok harus sama. Perkara-perkara yang ijma harus sama. Jadi dalam agama ini ada perkara yang ijma, memang seluruh ulama berpendapat demikian. Nah ini harus kita jaga, nggak boleh diutek-utek. Tapi ada perkara yang memang ada perbedaan-perbedaan, nah kita natasama, kita longgar. Nah mulaikan Allah Ta'ala, kita punya tanggung jawab agama, ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua, punya tanggung jawab usaha agama, usaha untuk orang lain. La ilaha illallah menuntut kita supaya kita taat kepada Allah 24 jam. Muhammadur Rasulullah menuntut kita supaya kehidupan kita ini mengikuti Rasulullah SAW, termasuk dalam perjuangannya. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, kalau kita teliti perjuangan Rasulullah SAW dalam usaha agama ini, maka ada tahapan-tahapannya, ada tahapan-tahapannya. Maka para masyayikh kita ini meneliti bagaimana tahapan-tahapan perjuangan Nabi alaihissalam. Maka dibikinlah tertib, keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dibikinlah tertib, menghidupkan 5 amal masjid. Ini semuanya ini semulaikan Allah Ta'ala, hakikatnya adalah satu usaha untuk bagaimana supaya perjuangan Nabi itu hidup kembali. Sehingga diri kita ini bisa amal agama dengan baik, keluarga kita bisa amal agama dengan baik, ahli kampung kita bisa amal agama dengan baik, tetangga-tetangga kampung kita bisa amal agama, dan kemudian umat seluruh alam amal agama. Jadi ini para masyayikh bikin tertib ini sesuai dengan arahan yang ada dalam kitabullah, dalam sunnah Nabi, sesuai dengan arahan.